Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai marketing program, di mana ini adalah pertemuan ke-6 dari manajemen merek. Kita akan membahas berbagai program pemasaran yang umum dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah exponential marketing, yaitu di sini program pemasaran ini produsen tidak hanya coba mempromosikan produk dengan mengkomunikasikan fitur maupun keunggulannya, tetapi juga menciptakan suatu pengalaman unik yang menarik, di mana pengalaman-pengalaman tersebut dapat memicu sense, feel, think, act, dan relate. Di mana sense itu bagaimana menciptakan pengalaman dari panca indera dari konsumennya, baik itu penglihatan, suara, sentuhan, rasa maupun bau. Sedangkan feel itu bagaimana Anda memicu suatu perasaan terdalam dari konsumen Anda maupun juga emosi yang bersifat tentu saja positif. Sedangkan think, bagaimana Anda dapat memberikan suatu pengalaman yang menciptakan pemikiran bahwa produk-produk Anda memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh konsumen Anda. Sedangkan act berfokus pada bagaimana memicu suatu tindakan-tindakan fisik maupun perubahan gaya hidup serta interaksi dengan merek Anda. Sedangkan relate, bagaimana Anda coba mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan dan harapan dari konsumen-konsumen Anda yang lebih bersifat individu, sehingga merek Anda dapat dihubungkan dengan keinginan tersebut. Seperti contoh yang sederhananya adalah bagaimana iklan Nike coba merelate produknya dengan keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk mencapai dan mengalahkan ketakutan serta mengalahkan keraguan-raguan. Nah, itu yang ingin coba ditanamkan. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan oleh produsen untuk menciptakan pengalaman, bahkan melalui juga iklan-iklan yang ditayangkan. Misalkan ada iklan ice cream yang juga menunjukkan bagaimana produk itu dikonsumsi sehingga akan merangsang pengalaman dalam ingatan si konsumen yang melihat iklan tersebut, sehingga menciptakan suatu pengalaman yang unik dalam mengkonsumsi suatu produk Anda. Selanjutnya ada relationship marketing, di mana relationship marketing mencoba untuk memberikan pengalaman terkait dengan merek Anda yang lebih menyeluruh dan holistik dengan menciptakan ikatan dengan konsumen yang lebih kuat. Di mana ikatan yang coba dibangun adalah ikatan personal antara konsumen Anda dengan pihak-pihak yang terkait dengan merek Anda, seperti pelayanan, customer service, staf penjualan Anda, atau siapapun yang berinteraksi dengan konsumen, sehingga menciptakan suatu hubungan personal antara konsumen dengan orang yang mewakili perusahaan Anda. Product strategy merupakan suatu program pemasaran yang umum juga dilakukan oleh perusahaan, di mana di sini menitik beratkan terhadap bagaimana kemampuan suatu produk itu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumennya. Oleh karena itu, perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen
itu menjadi suatu perhatian khusus bagi perusahaan. Perceived quality sendiri adalah suatu persepsi konsumen terkait dengan kualitas maupun keunggulan suatu produk dibandingkan alternatif atau pesaing-pesaingnya yang lain dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Di sini juga perusahaan coba memperkuat after marketingnya, di mana dalam proses setelah pembelian dari produk Anda coba untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen melalui aktivitas after marketing. Misalkan adanya user manual yang jelas dan dapat dan mudah digunakan oleh oleh konsumen Anda, dan juga Anda juga memiliki suatu pelayanan konsumen yang dapat atau contact center yang dapat menjelaskan bila Anda punya permasalahan dalam cara penggunaan produk Anda dan lain-lain. Ataupun juga Anda bisa membuat suatu komunitas online yang dapat membangun hubungan antara produk, brand, dan konsumen Anda. Baik, tujuan akhirnya adalah menciptakan suatu loyalitas terhadap brand Anda dari konsumen-konsumen sasaran Anda. Karena itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga menambahkan suatu program-program loyalitas di mana konsumen dapat memperoleh hadiah ataupun diskon apabila terus menggunakan ataupun membeli produk Anda, untuk mendukung tidak hanya produk Anda yang dapat memberikan kepuasan, tidak hanya core produknya, tetapi juga augmented produknya dibangun oleh perusahaan agar dapat memberikan pengalaman yang terbaik dari konsumen dengan produk Anda. Selanjutnya adalah pricing strategy. Di sini kita sudah tahu, misalkan contohnya adalah value based pricing strategy, ataupun Anda juga bisa ketahui di dasar kuliah dasar pemasaran adanya strategi cost based pricing strategy, di mana apabila value based pricing strategy menekankan bagaimana kita menetapkan suatu harga dengan kesediaan konsumen untuk membayar produk Anda. Dianggap bahwa dengan value based pricing strategy ini perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tepat terhadap produknya. Sedangkan cost based pricing strategy itu berfokus pada bagaimana Anda menetapkan harga berdasarkan selisih margin yang Anda inginkan dari suatu produk, yaitu Anda mempertimbangkan berapa harga jual dan berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini dalam membangun brand equity, Anda memberikan kesempatan untuk membangun suatu value based pricing strategi lebih baik. Karena apa? Karena di sini ada suatu nilai yang sifatnya intrinsik dari produk Anda yang diciptakan oleh brand itu sendiri, di mana usaha perusahaan untuk menciptakan perpaduan yang tepat antara kualitas produk, biaya produk, dan harga produk yang dapat memuaskan dan keinginan konsumen serta mencapai target keuntungan perusahaan. Nah, di sini kita dapat membuat suatu formulasi yang paling tepat antara kualitas produk, biaya produk, dan harga produk, sehingga kita dapat memperoleh keuntungan sebaik mungkin tanpa juga mengecewakan konsumen yang merasakan mereka membayar produknya terlalu mahal. Akan tetapi suatu strategi penetapan harga berbasis nilai ini
harus mencapai suatu keseimbangan antara 3 komponen, yaitu desain produk dan penyampaiannya, serta berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat suatu produk tersebut, dan juga berapa harga dari produk tersebut. Nah, ini harus diseimbangkan sehingga sesuai dengan pasar yang Anda masuki. Selanjutnya adalah channel strategi. Di sini Anda dapat memilih bahwa bagaimana Anda dapat mencapai pasar sasaran Anda dan konsumen-konsumen Anda, itu akan memilih direct channel ataupun indirect channel. Di mana di direct channel kelebihannya Anda dapat membangun suatu kontak personal antara konsumen-konsumen Anda dalam bentuk apapun. Dan saat ini direct channel ini memungkinkan dengan adanya teknologi-teknologi yang sudah ada. Sedangkan untuk indirect channel, di mana Anda menggunakan pihak ketiga yang akan mewakili perusahaan Anda, merek Anda, dan produk Anda kepada konsumen-konsumen Anda. Tentu saja di sini ada kelebihannya juga, maka resiko, biaya, dan sumber daya yang harus dihabiskan untuk mencapai konsumen akan didistribusikan antara perusahaan dan juga pihak ketiga, sehingga tidak hanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Nah, kita akan lanjut dengan membahas marketing communication, di mana di sini marketing communication merupakan suatu komponen yang sangat mempengaruhi bagaimana Anda membentuk brand awareness dan brand image Anda. Komunikasi pemasaran sendiri adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk menginformasikan, mempengaruhi, mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang merek yang mereka jual. Dapat dilihat di sini tidak hanya menginformasikan dan mengingatkan, tetapi juga mempengaruhi. Oleh karena itu, tentu saja marketing communication ini harus dilakukan secara persuasif agar kita dapat mempengaruhi konsumen-konsumen kita. Ada 6 langkah persuasi. Yang pertama adalah exposure, yang kedua adalah intention, yang ketiga adalah comprehension, yang keempat adalah yielding, 5 adalah intention, dan 6 adalah behavior. Di mana exposure itu adalah bagaimana kita membuat konsumen kita melihat atau mendengar komunikasi yang kita sampaikan. Sedangkan intention, bagaimana kita membuat konsumen kita memperhatikan terus komunikasi yang sedang kita sampaikan. Sedangkan yang ketiga adalah comprehension, di mana kita membuat pesan kita cukup sederhana supaya konsumen kita dengan mudah dapat memahami dan juga menangkap argumen yang dikomunikasikan oleh kita. Sedangkan yang keempat adalah yielding, di mana kita mengharapkan dan dengan komunikasi yang dibangun tersebut, maka konsumen kita akan merespon positif atas pesan-pesan maupun argumen yang dikomunikasikan. Sedangkan intention adalah bagaimana dengan komunikasi yang kita